Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini. Biarlah kita selalu menyembah akan Tuhan, meninggikan akan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, tidak ada yang menyamai dengan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku, menjagaku selama. Sungguh nyata, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah segenap hati kita hanya untuk kemuliaan akan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya ada nama-Mu di dalam hidup kami.
Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada saat hari ini menguatkan kehidupan kami, menuntun hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita bersyukur Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan lupa, mari pergunakan kesempatan, pergunakan waktu yang ada untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mencari wajah Tuhan. Tema kita hari ini dalam ibadah kita adalah ibadah yang mengubahkan. Nah, ibadah yang mengubahkan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi, ibadah bukan sekedar ritual, melainkan menyangkut seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Nah, kesetiaan kita dalam beribadah harus sampai pula kepada perubahan perilaku. Karena kalau tidak, maka ibadah kita akan sia-sia. Nah, seringkali kita melaksanakan ibadah kita dilakukan dengan berulang-ulang kali. Sehingga akhirnya ibadah kita hanya merupakan suatu ibadah yang rutinitas, ya. Nah, ibadah yang rutinitas. Ibadah dilakukan hanya untuk menunjukkan bahwa kita telah melakukan kewajiban secara ritual. Namun, makna ibadah yaitu aksi nyata atau tindak lanjut daripada ibadah, misalnya mengasihi sesama, ya, tidak terrealisasi hanya sebatas kata-kata saja. Jadi ibadah harus menjadi suatu hal yang dapat mengubah kehidupan dan perilaku kita. Dalam Roma 12 ayat 2 juga pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ada satu perubahan, ya. Nah, mari Bapak Ibu kita baca nats kita hari ini yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 38 sampai ayat 40. Kita baca bersama-sama Injil Markus 12 ayat 38 sampai 40. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, jadi dalam pengajarannya
Tuhan Yesus mengingatkan kepada pendengar-pendengarnya supaya apa? Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat, ya, mereka ahli hafal dengan hukum-hukum Taurat. Tapi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat? Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah yang panjang, suka menerima kehormatan di pasar. Ini berarti ahli-ahli Taurat ini sukanya pergi ke pasar. Ya. Dan kalau orang pasar itu melihat, wah mereka menaruh hormat dan sebagainya. Ini yang dicari oleh ahli-ahli Taurat, mencari kehormatan manusia. Sukanya duduk di tempat-tempat terhormat, terdepan di dalam rumah ibadah, ya, dalam perjamuan, suka duduk di tempat yang terhormat. Jadi dalam hidupnya itu ingin dihargai, dihormati. Nah, tetapi ada hal yang aneh. Ya, dalam ayat 40 dikatakan yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Menelan rumah janda-janda, artinya menindas. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pengajarannya ini Tuhan Yesus mengkritik para ahli Taurat. Mengapa Tuhan Yesus mengkritik para ahli Taurat ini? Karena Tuhan Yesus tahu para ahli Taurat ini pengetahuannya tentang Taurat dan kesetiaan mereka dalam ibadah atau ritualnya, ya, ternyata tidak mengubah hati daripada ahli Taurat ini. Tidak mengubah hatinya untuk menjadi hati yang murah atau murah hati. Kenyataannya dia menindas orang-orang lemah. Nah, tindakan ibadah mereka tidak mengubah mereka menjadi saudara bagi sesamanya. Justru mereka melakukan kejahatan dengan selubung agama, yaitu menindas mereka yang lemah, suka mencari kehormatan, ya, daripada manusia, suka mencari puji-pujian. Nah, apa bukti menindas yang lemah? Dalam ayat 40 tadi dikatakan, yaitu menelan rumah janda-janda. Jadi menindas orang-orang yang tidak berdaya, saudaraku sekalian. Janda-janda yang lemah, ya, diperas. Nah ini, walaupun dia tahu hukum-hukum Allah, melaksanakan ibadah dengan setia, tapi kenyataannya tidak mengalami satu perubahan dalam hidupnya, perilakunya, tidak memiliki kasih kepada sesama, ya, malah justru menindas pada yang lemah. Janda-janda yang seharusnya ditolong malah ditindas. Nah, dikatakan lalu untuk menutupi kejahatannya, orang ahli-ahli Taurat ini berdoa dengan doa-doa yang panjang-panjang, ya. Nah, jadi doa itu hanya untuk menutupi kejahatannya. Makanya Tuhan Yesus mengkritik kehidupan daripada para ahli Taurat ini. Saudara-saudara yang kekasih, persis apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mari kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13 berbunyi demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku
dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kelihatannya mereka beribadah kepada Tuhan, ya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat kepadaku, ya, dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh daripadaku. Ibadahnya padanya perintah manusia yang dihafalkan. Bukan perintah Allah, tapi perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan Yesus menegaskan lagi, ya, dari apa yang dikatakan Yesaya ini, Tuhan Yesus menegaskan di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9 mengatakan demikian. Matius 15 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan Yesus tegas, percuma mereka beribadah kepadaku, kalau dalam ibadah yang diajarkan itu adalah perintah manusia, bukan perintah Allah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan itu menilai dalam setiap ibadah setiap orang. Ya, hati itu menjadi pandangan daripada Allah. Apa artinya? Bibirnya mengatakan puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan, kita sembah Allah, tapi hati jauh daripada Tuhan. Dan Yesus tegas mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang diajarkan adalah perintah manusia. Bukan perintah Tuhan yang diajarkan, tapi perintah manusia. Dan ahli-ahli Taurat ini pandai sekali memutar balik kebenaran. Ya. Nah, karena itu kesalehan seseorang, ya, bukan hanya diukur dari perilaku di dalam suatu ritual tertentu. Sekali lagi saya katakan, kesalehan seseorang bukan hanya diukur dari perilaku dalam ritual tertentu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan kata kehidupan sehari-hari. Karena ibadah itu adalah kehidupan atau keseluruhan hidup kita. Jadi ibadah itu sebenarnya keseluruhan daripada hidup kita. Kebenaran daripada firman Tuhan itu bukan untuk dipikirkan atau untuk didiskusikan. Tapi kebenaran firman Allah itu adalah untuk dilakukan atau dilaksanakan. Jadi jangan sampai firman Tuhan yang untuk dipikirkan, didiskusikan, banyak diskusi tentang firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukannya. Firman Allah mengatakan, ya, dalam Yakobus dikatakan, jangan sampai orang hanya menjadi pendengar daripada firman Allah, tapi supaya jadi pelaku dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi ibadah yang sejati itu sebenarnya merefleksikan kemuliaan daripada Allah. Ya, merefleksikan kemuliaan Allah. Jadi kalau ibadah kita benar, saudara, kemuliaan Allah itu akan kita alami. Ya, mari kita membaca dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Berbunyi demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan ya dengan muka yang tidak berselubung, artinya terbuka, tidak tertutup, tapi nyata. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ibadah itu harus menjadi suatu bagaimana kita mengalami perubahan dalam perilaku dan kehidupan kita. Karena dalam ibadah itu merefleksikan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu jangan kita membatasi kerohanian atau ibadah kita dengan hari dan tempat tertentu. Padahal seluruh aspek kehidupan kita, misalnya pekerjaan, sekolah, aktivitas kita gereja, ya, pelayanan kita dan sebagainya, semua itu sebenarnya ada di dalam area ibadah kita di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, semuanya itu dalam area ibadah kepada Tuhan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari sebenarnya adalah merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu jangan kita main-main dalam ibadah. Seperti minggu lalu, ya, kita harus ibadah dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Jadi ibadah itu harus penuh hormat, tidak main-main, ya. Sementara firman Tuhan disampaikan, ya, main HP, kelihatannya baca firman Tuhan, tapi sebenarnya sedang buat SMS. Nah, itu berarti main-main, tidak takut sama Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati akan mengubah kehidupan seseorang. Mari kita akan melihat tentang hari-hari terakhir yang akan terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam suatu ibadah. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit atau masa yang sukar. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini loh saudara, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di situ dijelaskan ya, orang yang mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan agama, garang, macam-macam, tidak menghormati orang tua. Dan salah satunya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, jauhi orang yang demikian. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi kuasa ibadah itu tidak ada. Ya, dalam setiap ibadah mereka tidak pernah mengalami suatu perubahan dalam hidupnya, perubahan perilakunya. Ya, tidak memiliki kasih, tidak menghargai sesama manusia, artinya tidak mengalami perubahan. Nah, ibadah yang demikian, apakah berkenan di hadapan Tuhan? Seperti kata Yesaya tadi, atau seperti penegasan Tuhan Yesus, ya, mereka beribadah, bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, percuma mereka beribadah, karena yang diajarkan ajaran manusia, bukan ajaran firman Tuhan. Karena itu carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan,
beribadahlah di tempat di mana firman Allah disampaikan, firman Allah diajarkan, bukan ajaran manusia. Ibadah yang sejati akan membawa suatu perubahan, ya, akan membawa suatu perubahan. Karena itu mari saat kita beribadah, persembahkan ya tubuhmu menjadi satu persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah firman Allah minggu lalu. Tapi ini ada hubungannya dengan ibadah yang mengubahkan. Inilah firman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan kita, sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Tapi ibadah kita semakin kita akan mengalami perubahan, ada kuasa yang mengubahkan hidup kita, yaitu kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini ya, di hati kita, supaya kita mengalami perubahan semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita datang dengan senang hati kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk mengubah seluruh hidup kita. Apa artinya ibadah kita kalau kita tidak mengalami suatu perubahan di dalam hidup dan perilaku kita? Biar Roh Kudus mengubah seluruh hidup kita untuk kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa,
jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Sesuai rencanamu, untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bersyukur kami dapat beribadah untuk memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami mengalami satu perubahan. Setiap kali beribadah, selalu hidup kami ada perubahan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami adalah hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, supaya kami boleh memberitakan akan nama-Mu dan kasih-Mu, dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, supaya mereka hidup dalam iman yang teguh, tetap setia sampai akhir hayat, selalu setia dan tetap hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga bangsa dan negara kami dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.